Halo dok, kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol nih seputar produk kami dari Mayung. Cuman dokter baru ada waktunya sekarang kan. Kalau boleh tahu nih sebelumnya, boleh diinformasikan dulu nggak dok, gelar dokter, nama dokter? Oke, halo, saya Dr. Pori Catherine, spesialis kulit dan kelamin. Saya dermatologis, saya bekerja di Maharis Klinik. Kompetensi saya adalah sebagai seorang dokter kulit yang mengurusi seputar yang jelas kulit, gelar saya kan SPKK ya, spesialis kulit dan kelamin, berarti seputar penyakit kulit, baik dalam segi penyakit maupun segi kosmetik dan penyakit kelamin, seperti itu. Seperti itu dok. Nah Yes. kalau misalkan untuk mendapatkan gelar dokter SPKK itu kira-kira belajarnya berapa lama sih dok? Tentunya tidak mudah ya. Sebelum kita masuk ke spesialis ya, mau spesialis manapun, sebelumnya kita melakukan pembelajaran dulu sebagai dokter umum kurang lebih 6 tahun. Dan abis itu saya mengambil lagi sekolah spesialis melanjutkan supaya lebih terspesifik belajarnya, yaitu saya tertarik di bidang kosmetik, kulit. Jadi saya belajar lagi mengambil spesialis kulit dan kelamin kurang lebih 4 tahun. Jadi total belajar saya 10 tahun seperti itu. Cukup lama juga ya Yes, dok ya? lama emang. Nah, dokter kan bekerja di klinik-klinik kecantikan tentunya. Yes, Ya. betul. Otomatis banyak pasien-pasien yang datang ke dokter. Biasanya mereka nih datang ke dokter nih mengeluhkan apa sih dok? Gitu. Pasien-pasien yang datang menemui saya itu macam-macam. Karena memang beragam ya pasien yang datang ke dokter dengan keluhannya bermacam-macam. Nah, banyak kan ada yang kosmetik, ada yang juga penyakit kulit, serta banyak juga penyakit kelamin, seperti itu. Kalau misalkan dari segi penyakit kelamin nih dok, kan ada nih beberapa wanita yang mengeluhkan tentang keputihan ya. Oke. Nah, menurut sudut pandang dari dokter, keputihan tuh seperti apa sih dok? Keputihan itu adalah biasanya penyakit yang sering datang wanita. Udah pasti wanita ya, ya. Soalnya kan itu terjadi di alat kelamin wanita ya. Nah, keputihan itu kita tidak bisa bilang itu suatu penyakit ya. Maksudnya penyakit itu adalah suatu keadaan ya. Keputihan itu ada bermacam-macam. Ada keputihan yang normal atau fisiologis, ada keputihan yang patologis atau memang tidak normal. Nah, keputihan yang normal itu biasanya datang tuh kalau misalnya lagi hamil. Oke, karena terjadi ketidakseimbangan hormonal. Oke, jadi itu disebut kita keputihan yang wajar. Nah, habis itu kalau orang-orang yang mau mendekati haid ya, datang bulan, itu adalah juga keputihan yang wajar. Biasanya beberapa hari sebelum datang bulan dia keputihan lebih banyak ya. Dan setelah beberapa hari setelah haid, tetapi tidak seterusnya. Jadi kayak mendekati datang bulan sama setelah datang bulan. Itu adalah keputihan yang wajar. Keputihan yang tidak wajar itu adalah keputihan yang dia banyak jumlahnya, terus berbau, bisa sampai itu seperti yogurt susu yang nemplok di bagian celana ini ya, celana dalam, di situ sampai nempel-nempel, terus berubah warna, berbau, dan terkadang kalau misalnya keputihan itu terjadi secara kronis atau lama bisa menyebabkan infeksi naik ke atas gitu. Jadi bisa menyebar sampai ke atas. Biasanya juga pasien mengeluhkan di daerah sekitar selangkangan itu ikut sakit seperti itu. Kalau misalnya terjadi secara lama seperti itu. Itulah keputihan-keputihan dalam kondisi yang tidak wajar, yes. Dan itu adalah keputihan yang harus diobatinya. Jadi dok, apa yang menyebabkan keputihan seperti yang tak normal gitu? Oke. Tadi kan saya sudah jelaskan kondisi di mana keputihan itu yang wajar itu kalau misalnya tiba-tiba muncul sebelum haid, terus beberapa hari setelah haid, habis itu dia berhenti, terus biasanya tidak berbau, terus kepada kondisi hamil juga itu juga adalah keputihan yang wajar. Nah, yang tidak wajar itu biasanya disebabkan jelas yang keputihan itu karena infeksi jamur, namanya Candida albicans, yaitu adalah suatu etiologi dari atau penyebab dari keputihan, ya. Nah, Candida albicans itu adalah jamur yang tumbuhnya normal dalam mukosa flora vagina kita. Itu adalah jamur yang normal, yang memang pada dasarnya ada, gitu. Tetapi begitu terganggu, ya.
terganggu, dia akan menimbulkan keluhan. Nah, seperti itu. Nah, keputihan yang tidak wajar itu biasanya disebabkan misalnya berhubungan dengan higienis. Misalnya dengan cara kita membersihkan vagina kita, biasanya kalau kita habis buang air kecil, buang air besar itu, orang tuh suka salah kaprah gerakannya dari belakang ke depan, sehingga membawa bakteri, ya, membawa bakteri dari anus ke vagina. Yang baik adalah dari depan ke belakang. Terus yang kedua, orang yang sering memakai celana dalam, celana dalamnya tidak menyerap keringat sehingga lembab. Pokoknya jamur itu berhubungan dengan kelembapan. Terus orang yang suka memakai celana ketat-ketat, ya, seperti jeansnya, orang kan suka gantinya seminggu sekali, gitu, 2 minggu sekali, gitu. Mungkin sayang, tapi sebenarnya itu adalah hal yang salah. Ya, pakaian itu harus kain katun yang menyerap keringat, terus yang longgar-longgar. Terus kalau memang seandainya pakai jeans, ya jeansnya ya hari itu dipakai, hari itu juga dipakai, gitu. Jadi kita selalu memakai yang baru, seperti itu. Terus bisa juga karena infeksi infeksi seksual, seperti itu. Jadi sehingga antara pola normal di jamur di daerah kewanitaan itu terganggu, gitu, karena bakterinya jauh lebih banyak dibanding jamurnya. Karena jamur sama bakteri itu dalam reproduksi wanita itu hidupnya berdampingan, gitu. Jadi saling menjaga satu sama lain. Begitu terganggu, muncullah gejala klinis seperti salah satunya keputihan, gitu. Kalau dari pola makan, apakah bisa ngefek keputihan juga? Enggak. Enggak ya? Jadi kalau dari pola makan itu tidak menyebabkan keputihan, kecuali kalau misalnya seandainya kita punya penyakit dan membutuhkan terapi antibiotik yang cukup lama sehingga bakteri yang baik dalam flora normalnya mati sehingga jamurnya tumbuhnya lebih banyak, itu juga bisa menyebabkan keputihan. Lalu imun-imun yang penyakit-penyakit imun yang turun, ya, yang menekan imun kita, itu bisa menyebabkan keputihan seperti itu. Tetapi kalau dari pola makanan tidak sama sekali. Tapi kalau misalnya kita minum antibiotik yang lama, terus memang kita punya penyakit yang memang menekan sistem imun, itu dapat membuat jamur di tubuh kita itu tumbuh subur, ya, seperti itu. Selain keputihan yang warnanya putih susu gitu, ada yang keputihan warna hijau-hijau gitu juga kan? Iya, sudah ada. Ada keputihan yang warnanya hijau, terus kuning gelap seperti itu, dan biasanya itu baunya tidak sedap. Nah, itu yang perlu kita waspadai seperti itu, dan perlu pengobatan mungkin sebagai anti jamur atau obat-obat topikal yang memang fungsinya untuk membunuh jamur yang memang ekosistemnya terganggu sehingga menimbulkan keluhan. Kalau yang keputihan yang paling parah itu warnanya seperti apa? Kita tidak bisa bilang keputihan yang paling parah. Yang namanya keputihan memang sudah tidak wajar. Ada juga yang putih tetapi berbau, itu juga sudah kita harus obati seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau keputihan dengan warna yang hijau, mungkin dia sudah ada didomplengi dengan bakteri. Jadi cuman tidak pure infeksi jamur, bisa dibarengi dengan infeksi-infeksi bakteri atau parasit-parasit lainnya seperti Trichomonas vaginalis, seperti itu. Itu juga obatnya tidak hanya untuk jamurnya saja, tetapi kita juga bunuh bakterinya, seperti itu. Selain keputihan, bau yang asam-asam yang tak sedap, satu lagi gatal-gatal. Yes, betul. Gatal adalah ciri khas utama dari infeksi jamur, seperti itu, sangat gatal. Kalau cuman infeksi bakteri biasanya gatalnya tidak begitu gatal. Jadi kalau keputihan itu biasanya salah satunya gatal di daerah vagina kita, seperti itu. Dan bahkan ada yang seperti di di daun vagina kita itu kadang kita bisa lihat kalau misalnya ada putih-putih seperti susu basi pecah gitu, seperti yogurt seperti itu. Bahkan sampai di pakaian dalam kita pun kita bisa ngelihat itu kalau misalnya sampai kayak ada bercak seperti susu, ya, yogurt. Makanya saya tanya biasanya sama pasien saya, apakah kamu ngelihat bercak nggak di pakaian dalamnya? Kalau untuk jenis tes pemeriksaan sendiri, menurut dokter apa sih tes pemeriksaan yang terbaik nih untuk mengatasi keputihan? Sebenarnya gini, sebagai seorang dokter itu dari anamnesis dan pemeriksaan fisik itu kita bisa menentukan diagnosis kurang lebih 90%. Jadi anamnesis yang benar
dan pemeriksaan fisik, belum tambah pemeriksaan pembantu ya. Maksudnya pemeriksaan penunjang itu seperti kayak laboratorium. Dengan kita menggunakan anamnesis yang baik dan benar dan pemeriksaan fisik yang benar, kita bisa mendiagnosis 90% penyakit pasien. Oke, lalu kita mengkonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium. Biasanya kita ambil sediaan di vagina itu dengan menggunakan biasanya ada pemeriksaan dalamnya. Oke, seperti kayak dokter-dokter obgyn ya, membuka vaginanya. Tapi kita tanya dulu, biasanya saya tanya dulu apakah pasien tersebut sudah berhubungan atau belum. Kalau belum berhubungan, biasanya saya tidak melakukan pemeriksaan dalam, seperti itu. Kadang keputihan yang kronis itu kalau bisa sampai infeksinya naik sampai serviks, seperti itu. Jadi kita lihat apa serviknya bengkak, merah, karena infeksi jamur itu bisa naik ke atas, seperti itu. Jadi biasanya dengan anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik yang baik, itu bisa menegakkan diagnosis. Baru kita lanjutkan untuk mengkonfirmasi, yaitu dengan pemeriksaan pembantu. Biasanya kita ambil sediaan di vaginanya. Kalau misalnya belum menikah, biasanya cuma sampai luarnya aja, ya, karena ada lapisan himen yang untuk yang seorang wanita belum menikah itu yang kita bilang masih perawan, belum robek, ya. Nah, kalau misalnya sudah menikah, biasanya saya lakukan pemeriksaan dalam lebih lanjut, ya, menggunakan inspekulo namanya. Saya buka sampai saya ambil cairan spesimennya ke serviks, seperti itu. Lalu saya periksa ke laboratorium apakah ada jamur atau tidak, apakah juga ada bakteri atau tidak. Jadi biasanya terlihat ada bakteri, ada jamur juga, seperti itu. Kalau misalnya keputihan, gatal sama bau tak sedapnya, jangka panjangnya efeknya gimana ya? Efeknya bisa banyak gitu. Jadi yang jelas itu kan infeksi ya. Jadi kalau naik ke atas misal bisa menyebabkan kemandulan seperti itu, karena merusak jaringan naik ke atas ya. Di situ kan kalau kita naik ke atas yang namanya organ wanitaan itu ada yang namanya ovarium, tuba fallopi, itu adalah organ-organ reproduksi seperti itu. Jadi bisa naik ke atas, salah satunya yang terlalu infeksi keputihan yang kronis itu dapat menyebabkan infertilitas salah satunya seperti itu. Bisa efek ke saluran tuba fallopinya. Yes, dan juga bisa kalau seandainya dia ada inflamasi kan naik ya, dia jadi ada radang, sedangkan organ reproduksi sama organ pencernaan itu juga dekat, jadi nempel, bisa menyebabkan misalnya obstruksi di daerah ileus seperti itu, saluran pencernaan. Jadi radang panggulnya radang gitu, dan itu sangat sakit sekali biasanya. Jadi dok, cara untuk mengatasi keputihan seperti ini kayak gimana ya kalau di dokter? Oke. Kalau keputihan yang wajar seperti hamil seperti itu ya nggak apa-apa, diamin aja selama masih terkontrol ya. Mungkin kita obati dengan obat-obat yang memang aman untuk ibu hamil seperti itu. Terus kalau misalnya biasanya keputihan yang wajar yang misalnya sebelum haid atau apa, saya tidak memberikan obat minum, saya biasanya hanya memberikan obat topikal seperti kayak obat-obat yang mengandung anti jamur, obat kayak topikal itu yang bisa kita gunakan saat kita membersihkan daerah kewanitaan. Terus kita sarankan untuk lebih mengkonsumsi yogurt probiotik seperti itu. Terus habis itu kalau misalnya memang yang tidak wajar ya kita memberikan obat, kita periksa. Terus habis itu kita memberikan obat minum, oke, anti jamur. Habis itu ya kita memberikan obat topikal seperti misalnya yang untuk pembersih kewanitaan seperti itu. Terus kalau memang perlu menambahkan obat yang bisa dimasukkan lewat vagina, ada obat jamur namanya dia intravaginal, oke, dimasukkan lewat vagina itu juga ada. Terus seperti itu. Jadi terus kita juga edukasi, yang paling penting dalam keputihan itu adalah edukasi, yaitu dengan cara ceboknya ya, membersihkan daerah kewanitaan dari depan ke belakang, terus menggunakan pakaian dalam yang memang terbuat dari katun, menyerap keringat dan menggantinya setiap hari. Terus tidak menggunakan celana-celana yang ketat, yang longgar-longgar. Kadang kalau misalnya pasien yang keputihan itu saya sarankan juga untuk saat tidur tidak perlu menggunakan pakaian dalam, biarkan langsung supaya dia mendapat sirkulasi udaranya juga bagus. Terus seperti itu. Terus habis itu kalau memang seandainya memang naik infeksinya ke atas, ya saya konsulkan ke bagian obgyn. Kita lihat sampai mana batas keputihannya. Dok,
seperti apa yang tadi dokter sebutkan tuh cara-cara tes pemeriksaan keputihan. Nah, kira-kira berapa sih dok biayanya? Saya sebagai seorang dokter jujur tidak pernah hafal soal biaya itu udah bagian dari administrasi ya. Jadi tergantung juga setiap rumah sakit, setiap klinik itu punya kebijakan masing-masing mengenai biayanya seperti apa gitu seperti. Jadi kayak misalnya kita langsung ke lab mana yang sudah ternama sama lab yang belum, itu juga biayanya juga beda seperti itu. Tetapi untuk pemeriksaan untuk keputihan jamur tok aja itu nggak begitu mahal, tapi bisa sampai ratusan ribu, balik lagi ke kebijakan masing-masing dari klinik atau rumah sakit tersebut seperti itu. Banyak nih dok beberapa orang yang berspekulasi bahwa mengobati keputihan nih hanya cukup dengan membilas dengan air. Nah, menurut dokter itu seperti apa sih dok? Air, gini. Sebenarnya untuk membersihkan, air itu fungsinya ya untuk membersihkan gitu loh. Jadi kayak apa yang nempel untuk membersihkan seperti itu. Nah, sedangkan keputihan itu adalah infeksi jamur, di mana tidak cukup dengan air saja. Jadi gini, air itu adalah untuk membersihkan kuman-kuman yang memang di luar saja dia menempel. Tetapi kan jamur itu kan memang ada di dalam kulit kita, di dalam mukosa kita. Gitu. Jadi air saja pun tidak dapat menjangkaunya seperti itu. Jadi saya tidak setuju kalau cuman air saja dapat menyebabkan dapat membersihkan keputihan. Keputihan itu adalah suatu keadaan yang memang sudah tidak normal lagi seperti itu. Jadi harus memang dibantu dengan obat atau treatment lain yang dimana memang spesifik reseptornya untuk jamur tersebut. Jadi saya tidak setuju kalau misalnya air bisa membersihkan keputihan, karena keputihan itu adalah suatu keadaan yang memang sudah tidak normal lagi seperti itu. Even though misalnya keputihan karena haid, keputihan sebelum karena hamil, itu air saja juga tidak bisa menghilangkan, karena memang jamurnya itu bukan berada di luar tetapi di dalam kulit kita, tumbuhnya sudah terganggu seperti itu. Jadi air itu istilahnya cuman kayak membersihkan saja kotoran-kotoran yang ada di permukaan, tetapi tidak dapat menjangkau jamur tersebut. Jadi perlu obat minum, obat-obat topikal yang memang kerjanya spesifik reseptor jamur yang menangkapnya sehingga keluhannya hilang seperti itu. Berarti dokter sendiri setuju ya kalau memang untuk mengatasi keputihan butuh obat, salah satunya seperti menggunakan Femini Wash. Yes. Kan dari Mayum nih ada nih dok produknya salah satunya Femini Wash. Mungkin dokter bisa menjelaskan nih ingredients yang kita punya. Itu kan ada daun sirih, ada manjakani, ada kayu rapet. Nah mungkin bisa dijelasin nggak sih dok daun sirih itu mengandung apa dan fungsinya untuk apa? Oke. Saya lihat dulu ya active ingredientnya ya. Di sini ada 3 active ingredient, yaitu piper betel leaf extract, terus Quercus infectora gall extract, dan Parameria barbata bark extract. Saya akan membahas menurut keilmuan saya, active ingredient dari masing-masing produk ini. Piper betel extract dan Quercus infectora gall extract ini adalah suatu active ingredient yang memiliki fungsi sebagai antibakteri dan anti jamur seperti itu, dan dia memiliki efek sebagai anti radang. Jadi apabila terjadi keputihan di mana fungsi jamurnya bakterinya terganggu, akhirnya jamurnya yang lebih grow. Jadi disinilah fungsi dari piper betel extract dan Quercus infectora gall extract itu untuk mengatur pertumbuhan dari jamur. Nah, kalau misalnya terjadi keputihan itu juga akan terjadi radang. Nah, 2 aktif ingredient ini memiliki fungsi selain sebagai anti jamur dan anti bakteri, dia juga berfungsi sebagai anti radang atau anti inflamasi, sehingga bisa meredakan radangnya seperti itu. Dan juga 2 ekstrak ini juga sebagai antioksidan. Jadi di mana bakteri-bakteri yang jahat, jamur-jamur yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita itu seperti kayak sebagai antioksidan, jadi dia kan jadi sebagai radikal bebas, jadi dihambat seperti itu. Jadi fungsi dari 2 aktif ingredient ini kerjanya seperti itu, sebagai anti radang, anti bakteri, serta anti jamur seperti itu. Sehingga
jamur yang growth-nya tidak terkendali itu dapat terkendali. Oke. Dan satu lagi ada yang namanya Parameria barbata bark extract. Nah, di sini adalah fungsinya dia sebagai lubrikasi ya, karena dia selain sebagai antioksidan, dia juga berfungsi ada ingredient dari bahan ini sebagai membantu untuk mengurangi lubrikasi vagina sehingga terlihat seperti kayak daun rapet seperti itu ya, jadi keset seperti itu, keset, tetapi tidak sampai kering sehingga orang merasakan sensasinya seperti rapat seperti itu. Selain sebagai antioksidan, dia juga mengatur lubrikasi dari vagina. Selain itu, di dunia medis dulu Parameria barbata bark extract ini juga sebagai analgetik atau sebagai anti sakit ya. Tetapi dalam produk ini lebih ke sebagai untuk mengatur lubrikasi dari vagina, yang cairan vagina yang keluar sehingga tidak sampai kering sih, sehingga lubrikasinya lebih terkontrol apabila kita melakukan hubungan seksualitas, jadi terlihat lebih keset gitu, sehingga memiliki sensasi yang memang dari pihak lawan jenisnya merasakan kayak seperti rapet seperti itu gitu. Jadi fungsi dari ketiga active ingredient dari produk ini memang bisa untuk mengontrol apabila kita keputihan seperti itu. Kalau menurut dokter nih, peran feminim wash dalam keputihan tuh seperti apa sih dok? Gini, peran feminim wash dalam keputihan memang ada pro dan kontra ya, ada yang pro, ada yang kontra. Intinya gini, supaya tidak terjadi masalah dalam vagina kita, itu organ wanita kita, satu, kita harus menjaga pH balance dari vagina. Oke, yang dimana pH balance vagina itu harus asam. Apabila dia normal atau basah, mulai terganggu. Jadi saya juga sering memberikan feminim wash kepada orang-orang yang memang keputihan normal. Jadi beberapa hari atau beberapa minggu sebelum dia waktunya haid, saya menyarankan memang kamu menggunakan feminim wash supaya tetap menjaga pH balance dari vagina tersebut. Karena beberapa hari atau setelah kita mau haid itu biasanya pH-nya mulai berubah seperti itu. Nah, feminim wash ini berfungsi untuk menjaga pH dari vagina itu tetap asam. Nah, pada ibu hamil pun saya juga memberikan feminim wash karena kita jelas tahu bahwa dalam kehamilan itu terjadi hormonal imbalance seperti itu. Dan feminim wash saya berikan selama kehamilan untuk menjaga supaya pH balance vagina itu tetap asam. Karena tidak mungkin saya memberikan obat minum untuk ibu hamil, sehingga saya memberikan obat-obat topikal seperti salah satunya feminim wash seperti itu. Jadi bisa digunakan setiap hari pada ibu hamil ketika dia membasuh vaginanya. Kan banyak nih dok, beberapa customer kita nih yang mengeluhkan, bilang mereka bertanya gitu, kalau pakai feminim wash dari Mayum ini menyebabkan ketergantungan gak sih? Dan ketika memakai Mayum, apakah keputihannya akan hilang gitu kan? Menurut dokter nih, setelah membaca ingredients yang kami punya, pendapat dokter itu seperti apa dok? Gini, ketergantungan sebenarnya enggak ya gitu. Kalau memang masalah ya memang karena kita gunakan tadi yang enggak, tetapi kamu tidak tidak mengindahkan masalah-masalah higienis seperti itu. Misalnya kita udah pakai terus kita berhenti, tapi kita tetap aja kayak misalnya kita menggunakan celana yang ketat, terus kita ceboknya dari belakang ke depan, terus misalnya menggunakan ganti celana dalamnya itu misalnya seminggu sekali, itu ya mau pakai feminim wash 1 gentong juga pasti dia akan tetap keputihan seperti itu. Jadi intinya gini, kalau kita melakukan keputihan itu, kalau misalnya ada orang putih, etiologinya itu apa? Oke, etiologinya apa itu harus dihindari seperti itu, dan tidak ada yang namanya ketergantungan seperti itu. Seandainya memang kamu lepas dari feminim wash tetapi memang etiologinya tidak terjadi, ya kamu tidak akan keputihan seperti itu. Jadi itu. Terus pertanyaan selanjutnya apa? Selain ketergantungan? Ada juga yang bilang misalkan udah pakai feminim wash nih, apakah keputihannya akan hilang permanen? Kan saya sudah bilang,
Kalau misalnya memang keputih karena kita wanita, Iya. ya kita masih ada haid, oke? Kalau keputihan ada yang namanya keputihan wajar. Jadi walaupun memang pakai feminine wash itu bukan berarti tidak bisa mencegah tidak bisa misalnya mencegah untuk menimbulkan keputihan lagi, karena memang kita sebagai wanita yang namanya haid itu ada, oke? Tetapi dia biasanya hanya beberapa hari sebelum haid dan beberapa hari setelah haid, seperti itu, gitu. Jadi kalau memang, nah feminine wash itu biasanya mengontrol keputihannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada juga orang yang memang keputihan saat sebelum dan sesudah haid itu memang agak berlebih, itu juga bisa kita berikan obat. Tapi kalau saya lihat normal-normal saja, saya tidak memberikan obat. Cukup feminine wash saja menurut saya sudah cukup, gitu. Dan itu bisa mengontrol, seperti itu. Untuk feminine wash bisa mengontrol, seperti itu. Berarti misal ada customer kami yang mengeluhkan nih, oh Pak udah pakai feminine wash tapi keputihannya tetap ada, berarti nggak bisa menyalahkan sepenuhnya dari produk feminine wash ya dok, Yes, tetap begitu. harus memperhatikan kebersihan orang Ya, tersebut. terus kita lihat apakah penyebabnya, gimana, kamu ceboknya dari gimana, terus kamu lifestyle kamu gimana, apakah kamu gonta-ganti pasangan, karena keputihan itu bukan hanya karena yang normal, tetapi juga bisa karena infeksi menular seksual, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan suatu produk kalau misalnya kita lihat penyebabnya apa, gitu. Dokter itu harus tahu penyebabnya apa, baru kita memberikan treatment. Jangan sampai kita tidak tahu, kita memberikan treatment, itu adalah salah, gitu. Jadi kalau kita berikan treatment tetapi penyebabnya belum kita kontrol, sama juga bohong, seperti itu. Dok, setelah dokter melihat ingredients dari feminine wash Mayum, menurut dokter nih apakah ingredientsnya aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Setelah saya melihat ingredients dari produk ini, terlihat semua bahan-bahannya adalah bahan-bahan alami ya, ekstrak yang dari alam, seperti itu. Jadi aman untuk ibu hamil, ibu menyusui, bahkan remaja sekalipun, karena menggunakan bahan-bahan yang memang alami, seperti itu. Jadi aman dalam segala kondisi. Berarti customer di rumah nggak perlu takut ya buat makan Yes. produk dari Mayum ya. Oke dok. Jadi dok, mau tanya cara untuk memilih feminine wash untuk yang paling cocok ke kita kayak gimana ya? Gini, apapun produknya, kalau misalnya memang kita memilih suatu produk yang memang dipakai, yang pertama satu, lihat BP POM, oke. Karena apabila sudah ada BP POM, berarti dia layak untuk diedarkan di masyarakat. Oke, karena BP POM mempunyai kriteria-kriteria di mana dia menguji apakah dia anti alergi kah atau seperti apakah. Jadi kalau misalnya sudah ada BP POM-nya, itu aman. Yang kedua, jangan lupa lihat expired date-nya. Oke, jangan kita menggunakan produk yang kadaluarsa untuk kita, karena akan dapat menimbulkan keluhan-keluhan, misalnya alergi, seperti itu. Terus yang ketiga, kita lihat ingredientnya, apakah aman untuk kita atau tidak. Seandainya memang kita gunakan tetapi tidak sembuh apa yang kita inginkan, ekspektasi kita terhadap produk tersebut, sebaiknya langsung konsultasikan kepada dokter yang memang berkompeten di bidangnya, seperti itu. pH kita ini kan 4,5 dok. Kalau untuk pH normalnya itu berapa sih dok? pH normal vagina itu 3,5 sampai 4,5. Jadi kita harus menjaga pH normal vagina itu di antara range sekian gitu. Sehingga itu tidak akan menimbulkan keluhan. Apabila dia mulai ke arah normal, pH normal 7 ya, atau ke arah basah, nah di situ mulai ada keluhan biasanya. Terakhir nih dok, menurut dokter nih, seberapa penting sih peranan feminine wash tuh dalam wanita? Terus misalkan dipakai sehari-hari itu apakah aman? Kalau mungkin pertanyaannya gini, seberapa penting bukan peranan feminim ya, seberapa penting kita menjaga daerah kewanitaan kita, seperti itu. Itu sangat penting, oke? Karena yang namanya daerah kewanitaan tuh bisa menimbulkan keluhan. Kita sebagai wanita adalah sebagai jalan lahir, yaitu kan. Jadi selain sebagai alat reproduksi, jadi seberapa penting ya, penting banget, oke? Salah satunya ya dengan kita menjaga daerah kewanitaan kita. Yang pertama saya bilang tadi, mulailah dengan lifestyle kita. Itu udah paling penting, kita mengubah lifestyle kita menjadi lifestyle yang
bagus seperti cara kita membersihkan kualitas dari belakang ke depan, menggunakan celana yang tidak terlalu ketat, mengganti celana kita kalau bisa sesering mungkin, juga memilih bahan pakaian yang menyerap keringat seperti itu. Karena jamur itu berhubungan dengan kelembapan dan kehigienisan. Yang kedua, memang kalau sekarang banyak produk ya mengenai feminine wash ya. Feminine wash dapat digunakan sesering mungkin, it's okay, nggak masalah seperti itu. Balik lagi kita melihat ingredientnya seperti apa. Oke, tetap kita tekankan bahwa pH vagina itu harus tetap terjaga 3,5 sampai 4,5 gitu. Kalau misalnya tidak terjaga range segitu, biasanya menimbulkan keluhan. Ya, kita balik lagi, kita harus lihat ingredientnya apa. Apakah dia membunuh bakteri? Kalau seandainya hanya membunuh bakteri, ya jamurnya grow, dia bisa menimbulkan keputihan seperti itu. Jadi kalau nanya boleh dipakai setiap hari, buat saya sih boleh, asal terlihat ingredientnya seperti apa. Mungkin ya kan dari bahan-bahan alami juga bisa kita gunakan setiap hari. Nah, seandainya seiring perjalanan, kalau misalnya kita menggunakan feminine wash ada keluhan, bisa datang langsung ke dokter, kita diskusi bersama apakah memang etiologinya karena memang yang normal atau memang karena dia minum antibiotik yang lama sehingga bakterinya mati di seluruh tubuh, jamurnya yang grow. Jadi kita diskusi sama dokter, belum tentu juga disebabkan oleh karena feminine wash tersebut. Jadi kalau nanya boleh digunakan setiap hari, boleh. Apabila memang ada keluhan, silahkan ke dokter yang berkompeten untuk berdiskusi mencari penyebabnya keputihan tersebut apa, seperti itu. Setelah ini aku rasa dokter feel us banget ya. Soalnya saya pakai air bersih tetap keputihan. Ya memang, kayak misalnya air bersih itu cuman kayak gimana ya, kayak memang debu aja cuman di luarnya aja. Sedangkan jamurnya itu kan ada di sel mukosa kulit kita. Kayak dinding-dindingnya kurang bersih. Iya memang. Mungkin kalau misalnya keputihannya luruh, tapi kan ada jamur yang di dalam kulit kita yang masih menghasilkan. Tapi ada lagi keputihannya. Rasanya kayak kulit kita nggak mandi pakai sabun gitu lah ya. Iya betul, seperti itu. Cuman pakai air doang kan jadi kayak masih kurang gimana seperti itu. Kayak sekarang sehari nggak pakai mayem rasanya kayak nggak nyaman, nggak bersih. Oke. Nggak lama ya, nggak terasa kita udah lama juga ya berbincang dok. Dok, makasih banyak. Sama-sama. Makasih banyak udah meluangkan waktu Yes. untuk kami. Ya, harus itu. Kita harus mengedukasi masyarakat supaya jangan salah kaprah seperti itu. Oke, terima kasih.